Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pada waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ketika perahu itu mulai penuh dengan air, waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pasti pernah takut, apalagi dalam keadaan gelap. Ada juga yang takut untuk divaksin, mau disuntik teriak-teriak karena takut sama jarumnya. Ada lagi takut akan situasi yang juga tidak biasanya. Entah situasi yang menakutkan ataupun keadaan yang harus kita terima. Kita takut karena kita masih jadi manusia. Kalau kita masih jadi manusia, artinya kita punya banyak kekurangan, punya banyak kelemahan. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi rasa takut, kekhawatiran, keputusasaan, kegelisahan, kesakitan? Bagaimana caranya? Hari ini kalau kita lihat dalam bacaan Injil, digambarkan dalam satu perjalanan naik perahu Tuhan Yesus. Yang pasti naik perahu ini juga ada orang yang takut, ada orang yang tidak takut naik perahu, karena harus goyang-goyang dan tidak biasa. Kalau kita lihat Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus adalah seorang nelayan yang sudah biasa untuk pergi ke laut mencari ikan, naik perahu? Saya pikir Tuhan Yesus seperti yang kita tahu, dia bukan seorang nelayan. Kalau murid-muridnya yang pertama, Andreas, Petrus, Yakobus, Yohanes, itu sudah pasti mereka penjala ikan yang sudah biasa untuk pergi ke laut. Yesus, dia seorang anak tukang kayu. Kalau buat kayu, karena lihat papanya, pasti dia bisa. Saya pikir Tuhan Yesus naik perahu juga nggak biasa, tidak seperti murid-muridnya. Dan kita bisa lihat bagaimana dalam Perjanjian Lama masalah air ini juga menjadi suatu ketakutan tersendiri.
Bagaimana Laut Merah juga air menenggelamkan tentara-tentara Firaun ketika orang-orang Israel mau dibebaskan dari Mesir. Mereka juga melihat lambang ini air Laut Merah juga yang menghancurkan, menenggelamkan dan menakutkan. Kita lihat juga peristiwa Nabi Nuh, bagaimana diselamatkan dengan kapal bahtera keluarga Nuh dan juga makhluk-makhluk yang lain. Air juga menjadi suatu yang menakutkan buat mereka dalam perjanjian lama. Bagaimana juga kita bisa melihat ada nabi yang ditangkap, dilempar ke laut, dimakan ikan paus, diselamatkan. Nabi Yunus juga membuat suatu yang menakutkan di laut, air ini. Jadi air ini melambangkan suatu ancaman. Kita punya ketakutan. Inilah yang dipikir oleh orang-orang Yahudi di masa-masa itu, yang bisa menghancurkan segala-galanya. Tapi kalau kita lihat Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, dia bukan yang biasa ada di perahu. Sebenarnya kalau kita lihat lagi lebih dalam, Tuhan Yesus itu nggak takut, dia nggak khawatir, dia sudah percaya diri. Kenapa, Romo? Kiri kanannya semuanya adalah murid-muridnya, seorang yang sudah biasa, mereka ada di laut, mereka adalah penjala ikan. Jadi Tuhan Yesus tuh udah nyaman. Iya, ada juga kemarin Bapak Uskup ini mancing. Bapak Uskup saya tugas di Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, dia mancing beberapa waktu yang lalu. Sudah sewakan kapal, berangkat. Karena mungkin pikirnya yang punya kapal ini khawatir nanti uskupnya mabuk, uskupnya takut. Dia siapkan juga dokter, anaknya dokter, supaya ikut Bapak Uskup nemani. Monsinyur nggak perlu takut, kalau sakit mabuk nanti ada dokter yang kasih obat. Dokternya sudah kasih obat nanti supaya sebelum berangkat. Bapak Uskup bilang, saya nggak biasa minum obat kalau naik perjalanan ke laut. Akhir-akhirnya Bapak Uskup cerita sama saya, Andre, kamu tahu, malah yang sakit yang mabuk dokternya katanya. Bagaimana mau ngobati saya katanya. Ya itulah, ya kan. Kadang-kadang tidak kita mengerti siapa yang takut, siapa yang berani, siapa yang biasa-biasa aja. Kembali ke pertanyaan yang tadi, bagaimana caranya supaya bisa menghapus rasa takut kita, kekhawatiran kita, kegelisahan kita. Karena inilah yang Tuhan Yesus gambarkan, bahwa air ini menenggelamkan, menghanyutkan, membuat kita ini hancur jadi ketakutan. Apalagi di masa-masa saat ini. Inilah yang Tuhan Yesus katakan, tenang. Itu T yang pertama, ya kan. Kalau kita lihat lagi kata yang sebelumnya, diam, tenang. Kita harus diam dulu dan tenangkan diri kita. Itu resepnya yang pertama. Kalau kita khawatir, kita pikir sana, pikir sini, nanti perahunya goyang dan akhirnya kita bisa jatuh. Jadi kita harus diam, seperti perahunya kecil. Saya tanya Bapak Uskup, Bapak Uskup berapa orang satu perahu? Paling cuma berempat, berlima, yang paling susah. Saya kalau mau buang air kecil, Andre, mesti ke belakang, nggak ada tempatnya. Jadi mesti ngumpet-ngumpet, nanti yang lain suruh menghadap ke depan. Susah. Kalau perahunya kecil, anginnya besar, juga ombaknya tinggi. Bagaimana caranya? Diam. Kalau enggak nanti akan goyang. Tenang. Inilah di masa-masa kita saat ini, kita begitu banyak goncangan, begitu banyak berita-berita, begitu banyak realita yang kita harus hadapi. Kita harus tenang, kita harus diam. Jangan panik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus yang tertidur di dalam perahu,
punya iman di tengah-tengah kesulitan yang besar. Dia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia ada di antara mereka. Jadi harus percaya. Kita memang masih merasakan sakit, kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Bahkan kita goyah. Tapi Yesus, kita bisa lihat dalam bacaan hari ini, tidur pakai tilam di buritan. Ada badai, ada gangguan, dia tenang, dia diam. Murid-muridnya yang khawatir. Maka kadang-kadang Yesus itu udah percaya sama kita, sama dia percaya juga dengan murid-muridnya yang sudah jadi penjala manusia, yang sudah biasa ada dalam tantangan kegelisahan yang ada di laut. Tapi kitanya yang gak percaya sama Yesus. Yesus sudah percaya sama kita, kita gak percaya sama Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Jadi harus diam dan tenang. Banyak sekali contoh-contohnya. Apa selanjutnya? Setelah tenang, diam dan tenang, Tuhan Yesus ada, kita akan dihibur. Jadi jangan takut. Jadi makanya kita harus hibur, merasakan hiburan itu ada juga dalam diri kita. Kita harus berpikir yang punya harapan. Kita harus menghibur supaya kita tidak gelisah. Ada seorang yang sakit, sudah 20 tahun dia sakit, harus cuci darah, ya kan. 2 kali dia transplantasi ginjal. Bayangin itu 24 tahun. Dia bilang, saya tidak berdoa supaya Tuhan menyembuhkan saya. Saya tahu penyakit ini sudah ada dalam diri saya, gak bisa diangkat lagi. 24 tahun. Yang bisa saya hibur diri saya, Tuhan hadir. Dia katakan terus dalam kata-katanya, saya bersyukur saya masih hidup. Saya bersyukur saya masih hidup. Itu yang terus dia ucapkan untuk menghibur dirinya sendiri. Jadi akhirnya gak ada lagi alasan untuk takut, panik, seperti para rasul yang ketakutan dan panik ketika angin badai itu, ombak yang tinggi itu ada di tengah-tengah mereka. Pasti juga pernah dengar, pernah dapat kiriman, iya kan? Kiriman berita ada seorang juga yang kena kanker. Kankernya itu sudah kankernya paru-paru, tulang belakang, lever. Lalu dokternya bilang sama dia, hidup kamu tinggal 2% lagi. Lalu apa yang dia bilang? Dia hibur dirinya, 2% itu masih angka, masih ada kemungkinan saya masih hidup. Jadi saya harus berusaha, saya harus berjuang. 2% ini adalah kesempatan. Itulah yang dia hibur. It's okay, it's alright. Dia nyanyi. Kalau pernah dengar kirimannya, lagu dari seorang yang kena penyakit kanker ini, umurnya 30-an, yang namanya Simon Cowell. Lihat aja di medsos, banyak dia nyanyi ketika dia ikut perlombaan American Talent. Menghibur banyak orang, menguatkan banyak orang. 2% buat dia sungguh berarti. Dia punya semangat. Apa yang dia bilang dalam lagunya Nightbird ini, kamu tidak, si Nightbird ini dia bilang, dia punya prinsip, kamu tidak bisa menunggu sampai hidup tidak lagi sulit. Kamu tidak bisa menunggu hidup itu gampang atau hidup itu tidak sulit lagi. Sebelum kamu putuskan bahwa itu bahagia, sebelum kamu putuskan bahagia, meskipun sulit, meskipun berat, kita harus putuskan ini bahagia. Orang ini luar biasa, menghibur begitu banyak orang dan meneguhkan dengan kata-katanya, lagunya. Dia bilang, saya pindah ke California di waktu musim panas.
Saya mengubah nama saya berpikir bahwa itu akan mengubah pikiran saya. Dia ganti nama, dia pikir dia bisa ubah pikirannya. Saya pikir semua masalah saya akan tertinggal. Saya adalah dinamit yang tinggal ditarik itu. Hanya masalah waktu, dia bilang. Sepanjang hari, sepanjang malam, sekarang saya tidak bisa bersembunyi. Katanya, saya tahu diri saya sendiri, tapi kurasa saya tidak bisa bohong lagi sekarang. Jika kamu tersesat dengan semuanya yang hilang dan tidak apa-apa. Kalau kita tersesat, kita hilang, nggak apa-apa. Kita terus hibur diri kita. Tidak apa-apa, it's okay, it's okay, it's alright, it's alright. Dia ngomong terus, it's okay, it's okay, it's okay, it's alright, it's alright. Itu adalah hiburan dia. Ketika situasi yang berat yang dia harus jalani. Rumusnya apa? Balik lagi. Yang pertama, diam, tenang, hibur diri kita. D, T, H. Diam, tenang, hibur diri kita. Kenapa kita bisa menghibur diri kita? Karena Tuhan ada di buritan kapal di tengah-tengah kita. Kita nggak perlu khawatir lagi. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka marilah kita percaya. Meskipun tentu kita punya banyak tantangan, punya banyak sekali kegelisahan, punya banyak ketakutan di masa-masa pandemik ini. Tetap kita ikuti protokol kesehatan yang harus kita lakukan, itu harus. Dan yang pasti bagaimana kita juga punya iman, kita punya kekuatan. Karena kalau kita takut, kita dengar begini, dengar begitu, kita jadi stres, jadi goyang kapal kita, nanti terbalik. Karena ombaknya lagi besar, kita harus tenang, kita harus diam, dan kita harus hibur diri kita terus. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena penghiburan adalah dasar untuk melepaskan dari segalanya, yang pada akhirnya kita berada di tangan Tuhan. Maka marilah kita bersama-sama untuk juga orang-orang yang sakit saat-saat ini, orang-orang yang kebingungan, yang menderita dimanapun mereka berada, dan keluarga kita, sahabat kita, siapapun. Mari kita saling membantu untuk menghadirkan Allah dalam diri kita dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Meskipun kadang-kadang berkedip-kedip, percaya tidak percaya, percaya tidak percaya. Meskipun diombang-ambing, iya tidak, benar enggak, maju mundur. Meskipun kita terluka, meskipun kita ditolak dan takut, maka marilah kita diam, kita tenang, kita hibur, hadirkan Allah dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita, anak-anaknya.